Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Ji Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas lanjutan video yang kemarin ya mengenai data processing ya atau ETL dengan menggunakan data flow ya, full data flow. Jadi kemarin kita sudah membahas yang batch data processing, sekarang kita akan membahas mengenai stream processing itu sendiri. Jadi kita pertama harusnya kalian udah nonton video yang sebelumnya ya, biar kita nggak ngulang bagaimana cara membuat tabel dan dataset pada BigQuery, bagaimana cara membuat storage di bucket kayak gitu-gitu. Sorry, bucket di storage kayak gitu-gitu. Jadi lihat video sebelumnya ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah enabling API. Jadi yang kita perlukan kan kayak kemarin ya data flow API. Apa ini? Jadi kita coba yang baru aja ya. Data flow API. API-nya mana nih? Data flow API. Nah, ini harus enable ya kayak gini. Kalau belum ya klik enable. Ini tulisannya manage karena dia udah enable. Kalau belum enable dia tulisannya enable di sini. Kemudian satu lagi itu apa namanya? PubSub ya. PubSub. Nah, ini cloud PubSub. Ini harusnya udah enable punya saya. Nah, kalau BigQuery juga perlu ya, BigQuery API dan juga si Google Cloud Storage, tapi harusnya itu defaultnya itu udah enable gitu. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah downloading SDK. Jadi kayak apa namanya? Google SDK. Nah, ini install ya. Kemudian saya udah melakukan tutorialnya di video pertama, kalian bisa lihat di playlist GCP ya. Di video pertama nanti kalian akan bisa ikutin kalau pakai Mac ya. Kalau kalian pakai Windows ya tinggal ikutin aja urutannya di sini. Oke, kita lanjut setelah installing Google Cloud SDK, kita juga perlu ke GCS-nya ya tadi ya. Storage. Nah, ini di Cloud Storage pastikan kalian sudah loading guys. Ini di Cloud Storage kalian sudah ada ini ya, stream produk ya. Jadi kalau tadi kemarin kita bahas batch produk, kalau kita belum punya yang stream ya kita create aja stream produk misalkan ya, stream produk dan tinggal continue lalu sampai create atau create langsung juga boleh sih karena nggak ada yang kita ubah-ubah. Kemudian di stream produk ini kalian bikin folder juga namanya staging dan temp. Kalau belum ada tinggal create folder staging dan temp di sini. Staging lalu create lalu temp dan create kayak gitu. Nah, kemudian di BigQuery ini saya nggak akan lama-lama ya untuk penjelasan ini karena kemarin udah. Jadi di BigQuery ini kan project saya, kalian tinggal create dataset, produk ya, dan biarkan sisanya default, create. Nah, kalau kalian sudah ada karena ngikutin yang batch ya berarti tinggal create ini aja, table, stream ya yang belum. Ini sip di sini stream produk, kemudian tinggal diisi ininya aja skemanya kayak misalkan product name, string, ini status string, kemudian yang terakhir adalah price setelah float. Udah gitu aja. Terus create karena saya udah ada, jadi saya cancel. Nah, kemudian terciptalah suatu tabel ya. Tabel ini hasilnya. Oke, kemudian apa lagi ya? Di data flow mungkin ya. Di data flow kalian akan kosong. Ini ada dua karena kalau kalian ngikutin kemarin ada yang ini ya, batch ya, dan ini sekarang yang streaming akan jalan terus running karena dia streaming tipenya. Kalau kalian pasti belum ada ini karena belum bikin kan. Kemudian satu lagi yang perlu kita buka adalah sebenarnya PubSub nih. Kalau kalian belum tahu PubSub itu apa, saya juga udah bikin videonya sebelumnya mengenai PubSub ya. Bisa dilihat juga di playlist GCP. Nah, ini kalian juga harusnya belum ada apa-apa di sini karena ini saya bikin ya, kalian belum. Jadi ikuti dulu. Oke, jadi readme ini pertama kalian bikin Google PubSub topic ya. Jadi tinggal run ini gcloud PubSub topic create transaction topic. Nah, jadi di sini nama topiknya adalah transaction topic. Ini kan transaction topic, topik ID-nya. Nah, tapi kalau kalian belum punya apa namanya Google SDK, misalkan di sini ya, apa namanya Google Cloud SDK gcloud misalkan ya. Nah, nanti akan error misalkan di misalkan help, mungkin saya kurang tahu juga coba.
Nah ini kan saya bisa ya, ada Gcloud bla 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 karena saya udah ada SDK-nya. Jadi kalau kalian belum ada, tinggal install sesuai yang tadi saya tunjukkan ya di Google Cloud SDK di Google tadi, kalian bisa ikuti langkah-langkahnya di situ. Nah kalau udah bisa, tinggal kalian run aja di sini, copy di bawah paste gitu kan. Jadi ini Google Cloud PubSub topic create. Kalau kalian nggak mau pakai SDK ya kalian bisa create topik di sini, topik namanya transaction tadi ya, lalu create kayak gitu. Ini nama topiknya, gampang ya, tinggal di create kayak gitu. Nah kalau udah kalian juga harus bikin subscription-nya. Jadi Gcloud PubSub subscription namanya adalah nih ya, transaction sub. Nah ini miliknya si topik, transaction topik. Jadi akan ada di dalam si transaction topik ada subscription namanya transaction sub. Nah ini ya, transaction sub. Oke, kalau nggak mau pakai SDK, lagi-lagi kalian bisa pakai konsol. Kalian tinggal diisi aja transaction sub di sini dan seterusnya. Tinggal di defaultkan aja. Kemudian kalau udah ini di running juga di ini ya SDK kayak gitu. Nah, nanti kalian akan run Python stream pipeline.py. Nih, kayak gini di run ya, di enter nanti nanti akan ini muncul di sini nih kayak saya nanti ya. Dia akan nggak berhenti, akan jalan terus nih karena dia streaming. Maka dari itu kita perlu tambahkan terminal baru. Misalkan untuk ngejalanin ininya apa namanya? Ngesend message dari PubSub-nya. Nah, kayak gitu. Jadi saya punya dua terminal, yang satu untuk simulasi ngesend ini data, yang satunya untuk ngerunning si data flow-nya biar jalan. Kemudian ini ya, nanti kalau kalian udah running kayak tadi saya, nanti kalian tinggal klik aja kayak gini. Google Cloud PubSub topic publish, namanya topiknya ini. Kemudian message-nya apa? Product name. Nah, ini misalkan buah apel ya, bukan Apple Gadget. Statusnya buy, price-nya ini $100. Ini sama ya kayak kemarin ya, yang di batch, tapi saya bentuknya kirim pakai streaming data. Oke, kalau udah nanti berarti kita jelaskan yang stream pipeline. Ini masih sama kayak kemarin, bedanya hanya di pipeline yang Apache Beam-nya nih, ya. Kalau yang atasnya sama, ini subsetting kolom, processing, ini intinya cuma ngambil 3 kolom dari 4 kolom yang kita buat. Kemudian ini assigning ya, kayak persis kemarin penjelasannya. Kalau misalkan kita buy, berarti kita minus duitnya karena kita beli dari petani. Kalau sell, berarti kita plus positif karena kita ngejual ke pelanggan, end user. Aggregate price ini kalau setiap buah atau ya buah-buahan yang kita jual dan beli nanti akan dihitung apakah rugi atau untung, dan jika rugi itu berapa, untungnya berapa gitu. Nah ini sama service account kita harus punya ya kayak kemarin di ayam roll. Saya percepat karena kalau yang nonton video sebelumnya nanti jadi kok diulang-ulang gitu kan ya. Jadi di sini kalian ke ayam, ini cukup loadingnya cukup lama. Nah nanti ke service account, bikinlah service account ya. Nah itu yang isinya adalah apa namanya, seperti ini nih role-nya ya. Kemarin saya sudah jelaskan. Kemudian setelah itu nanti kan di apa namanya, di download ya ininya apa namanya, di key, add key, create new key, JSON create, lalu ke download otomatis. Kemudian bisa rename jadi key.json ini biar singkat. Kemudian dimasukkan ke dalam path yang sama. Kalau enggak ya tinggal disebutkan pathnya di mana. Nah ini nama project, kemudian di sini nama jobnya bebas. Kemudian di sini stream product staging dan time ini digunakan untuk nge-store data pipeline yang lagi running ya. Ini data flow runner. Nah ini adalah kuncinya si produknya, data flow ya. Kemudian streamingnya true. Kita tadi kalau pakai si batch pipeline nggak ada nih kayak gini. Tapi ini sekarang streamingnya true. Kemudian di sini tabel skemanya sama persis kayak yang sebelumnya. Kemudian di sini flow-nya adalah bukan read from txt lagi tapi read from PubSub ya. Ini read from PubSub, kalau kalian lihat yang batch ini read from txt ya, teks ya. Bedanya di situ. Kemudian di sini decoding ya, pakai UTF-8 ya. Jadi kalau ada karakter-karakter yang bukan alfabet ya, yang di luar kewajaran alfabet normal akan diubah. Mungkin lanjut ke JSON parsing ya. Kita ubah jadi JSON ya. Kalau kemarin kita ubahnya kayak gini, pakai lambda function. Dictionary, kan dictionary juga mirip dengan JSON ya sebenarnya dia strukturnya. Kemudian
Setelah itu subset kolom, assign price dan sebagainya sama persis kayak kemarin. Intinya ngubah-ngubah datanya ya, data processing, kemudian kita agregat write ke BigQuery. Sama persis kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau udah nanti kita coba ke BigQuery lagi. Karena kan ini ya, endpointnya nih di BigQuery. Nah, coba kita ke data flow dulu deh. Ini kalau kalian klik yang streaming ini, jadi kalau kalian udah ngeran ini ya, ini yang Python stream pipeline .py, nanti kalian akan muncul ini, apa namanya? Muncul kayak gini, grafik ini ya, graf ini dari si flow-nya. Atau kalian bisa tampilannya table. Tapi kalian akan hitam dulu gitu, jadi mati ya ke ininya. Gambarnya nggak ada yang hijau-hijau kayak gini, kayak nggak running gitu. Jadi state-nya masih kayak ready aja. Tapi kalau kalian kirim datanya pakai yang ini, nah ini nanti dia akan berubah jadi hijau dan dia akan bentuknya running kayak gini terus. Nah, jadi state-nya udah berubah jadi yang ready ya, menjadi running. Kemudian kalau udah nanti kalian akan coba di BigQuery ini stream product, tinggal query, in new tab, akan disediakan template, select bintang, kalian lihat awalnya kosong ya. Kalau saya udah ada Apple ya, kita rugi 100 karena kita buy. Ini kan buy ya. Jadi kita rugi 100. Nah, apa namanya? Kalau misalkan kalian itu kan masih kosong. Ini cukup lama ya nunggunya di saya. Sekitar berapa menit tadi running untuk cuma satu data doang. Nggak ada tulisannya ya, sekitar 5 menitan lah. Karena memang CPU-nya juga kecil ya. Cuma workernya cuma satu dan macam-macam ininya speknya nggak diatur yang besar data flow-nya. Jadi kalau kalian mau setting yang lebih besar di bagian ini ya. Nah, ini option-option kayak gini, GCP optionnya ya tinggal di CPU-nya mau berapa dan sebagainya. Biar lebih kuat ya. Tapi ini kan tutorial jadi kecil-kecil aja. Coba kita run lagi ya yang ini misalkan apa ya? Banana ya. Misalkan kita udah punya stok kemarin jadi kita sell. Jadi kita run, tapi saya nggak yakin ini cepat ini. Coba kita run. Atau mungkin di terminal yang tadi ya. Ini ya ini sih contoh suksesnya ya. Sukses. Kita run, nah ini udah sukses juga, cuma ininya running. Tapi kita refresh, apakah ada perubahan? Enggak sih harusnya ya, karena ya running terus emang. Coba kita ke BigQuery, apakah sudah masuk datanya? Kalau belum ya ditunggu aja. Iya, belum masuk, berarti masih proses running. Entah di bagian mana nih sekarang. Tapi nanti kalau udah ditunggu sekitar 5 menitan nanti akan ada banana di sini. Kayak gitu. Ya, ini belum ada. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa coba-coba ya hands on. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.